الحمد لله الغفار الذي أوجب علينا كثرة الشكر وكثرة الاستغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نوره فاق كل نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا معاشر الإخوان رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله بكثرة الشكر والاستغفار، فإنها من أسباب رضا الرحمن. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena orang yang paling mulia di antara kita ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling taat kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya paling mulianya kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah ialah banyak beristighfar kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Ya, karena segala nikmat yang ada pada kita semuanya berasal dari Allah, pemberian yang Allah berikan kepada kita, pinjaman yang Allah pinjamkan sementara kepada kita. Allah Ta'ala yang menciptakan ruh-ruh kita, Allah yang menciptakan ruh kita dan meletakkannya di alam arwah. Kemudian Allah Ta'ala yang memindahkan arwah kita ke alam perut ibu kita. Lalu Allah Ta'ala pula yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita ke alam dunia. Dan Allah Ta'ala pula yang mendudukkan dan menghidupkan kita ke alam dunia. Dan pada suatu ketika Allah Ta'ala pula yang akan mengeluarkan kita dari alam dunia menuju alam barzakh dan ke alam akhirat. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Allah Ta'ala yang berikan kita orang tua yang mendidik dan merawat kita tanpa pamrih. Dari mulai kita berada dalam kandungan sampai kita dilahirkan ke alam dunia, Allah Ta'ala pula yang memberikan kita para kiai, para guru yang selalu mengajarkan kita tanpa pamrih. Dan kita yang tak kenal Allah hingga kita kenal kepada Allah, dan kita yang tak kenal Rasulullah hingga kita kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala lah yang memberikan kita nafas, memberikan kita kekuatan, memberikan kita tulang belulang, memberikan kita jasad dan ruh. Dan Allah Ta'ala pula lah yang asalnya kita bukan apa-apa sehingga kita menjadi orang sukses. Allah Ta'ala lah yang mensukseskan kita. Allah Ta'ala lah yang memberikan kita jabatan, pangkat dan kehidupan. Allah Ta'ala lah yang memberikan kita segala bentuk kenikmatan, baik yang bisa kita rasakan atau yang belum kita rasakan, namun pasti kita rasakan. Terutama Allah Ta'ala lah yang memberikan kita nikmat iman, Islam, keyakinan, tauhid, akidah, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat ke-78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala yang mengeluarkan kalian, kata Allah, dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ketika kita dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kita, kita tak tahu apa-apa. Kita
tak kenal siapa-siapa, kita hanya tahunya menangis. Kemudian waja'alakum as-sam'a wal absara wal afida, lalu Allah berikan kita dan kalian as-sam'a, pendengaran sehingga kita bisa mendengar, wal absara, dan mata penglihatan sehingga kita bisa melihat kebesaran Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah di dunia ini, wal afidah, dan Allah Ta'ala pula yang beri hati nurani kita. Allah Ta'ala yang beri pikiran kepada kita. Namun la'allakum tashkurun, Allah berikan itu semua agar kita dan kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan di antara manusia tak bersyukur kepada Allah. Diberi tubuh tidak pernah dibawa sujud kepada Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dengan cara sholat, kadang kita lalai kepada sholat kita. Diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dengan cara puasa di bulan Ramadan. Berapa banyak di antara kita yang lalai dengan puasa Ramadannya? Diberi nikmat oleh Allah untuk bersyukur dengan cara bakti kepada kedua orang tua. Namun kebanyakan di antara kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Diberi nikmat anak-anak kita, diberi nikmat oleh Allah keluarga kita, dan diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur agar mengenalkan mereka kepada Allah. Namun berapa banyak di antara anak-anak kita yang tak kenal kepada Allah, tak kenal kepada bacaan-bacaan sholatnya, tak kenal kepada Al-Qur'annya. Berarti kita kufur kepada Allah. Karena kita banyak kufur kepada Allah, tak bersyukur kepada Allah, maka di selain Allah perintahkan kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala perintahkan kita juga untuk banyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian, kata Allah, kepada Tuhan kalian yaitu Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengampun dosa. Al-istighfar ya'kulud dunuba kama ta'kulun narul hataban yabis. Banyak baca istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah, itu bisa menghapus dosa, bisa membakar dosa, bisa makan dosa, sebagaimana api yang mampu membakar kayu yang kering. Maka oleh karena itu, di momentum khutbah yang singkat ini, Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir pribadi, keluarga, dan para hadirin sekalian, tingkatkanlah iman dan takwa kita dengan cara banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala dan banyak beristighfar kepada Allah. Selain itu, perbanyaklah baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata ulama yang diterangkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, istighfar yang kita baca seperti mandinya kita setiap hari. Bisa dikatakan seperti sabunnya kita. Banyak baca istighfar berarti membersihkan hati dan tubuh kita. Dan sholawat yang kita baca seperti minyak wangi orang yang hati dan lidahnya banyak baca istighfar dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah hati dan lidah seorang tersebut menjadi bersih dan menjadi wangi. Dikulidain dawa'un wa dawa'un al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Dosa ibaratkan penyakit dan istighfar ibaratkan obatnya. Nabi majlisin usalla fihi ala Muhammadin illa qamat min ru'ihatin thayyibah. Apabila ada majlis di situ dibacakan salawat Nabi, maka terangkat darinya bau yang sangat harum, hatta qamat min ru'ihatin thayyibah, hatta tablughu ala as-sama', hingga bau semerbak ini mencapai puncak langit. Ketika berada di atas langit, tercium oleh ciuman para malaikat, fataqulu hada majlisun sudya fihi ala Muhammadin. Maka malaikat antara satu sama lainnya berkata, ini adalah majlis yang di situ dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini salawat yang dibaca di majlis saja bisa wangi, maka bagaimana
hati dan lidah yang sering beristighfar kepada Allah, sering bersyukur kepada Allah, dan sering bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan lebih wangi daripada majlis-majlis yang dibaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan hamba-hamba yang selalu beristighfar karena sadar terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, dan hamba-hamba yang sering baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam agama, dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.